Anda kembali menyaksikan Epic Awards 2026, masih bersama dengan saya Maria Katarina. Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi produk personal care di Indonesia ini tumbuh pesat, didorong juga perubahan gaya hidup dan juga kuatnya peran e-commerce. Di satu sisi ini membuka peluang besar juga bagi industri terutama UMKM, tapi di sisi lain juga menuntut pengawasan yang makin ketat soal keamanan, kualitas, dan juga informasi produk. Lalu bagaimanakah BPOM menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pertumbuhan industri? Kita akan bedah selengkapnya eksklusif bersama Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Bapak Taruna Ikrar. Halo Pak Taruna, apa kabar? Halo, kabar bagus. Kabar bagus ya Pak ya. Seiring juga dengan produk-produk kita yang juga sudah terkontrol begitu ya kualitasnya. Betul. Di BPOM ya Pak ya. Betul. Nah, kita mulai diskusi ini mungkin kita awali dari data di beberapa tahun terakhir yang melihat kecenderungan konsumen Indonesia ini intens membeli produk personal care, kemudian juga kosmetik baik secara offline maupun juga online nih Pak. Nah, dari sudut pandang BPOM nih, apa faktor utama yang membuat perubahan perilaku konsumen ini beberapa tahun belakangan? Nah, kalau kita lihat tingkat peningkatannya ya, setiap tahun itu meningkat 4,7%. Dan kita menyaksikan juga di masyarakat ini yang berhubungan dengan personal care itu sangat signifikan peningkatannya. Bukan hanya peningkatan dalam bentuk jumlah yang dipakai, tapi juga terdapat kesadaran dan bahkan personal care itu dianggap sebagai kebutuhan primer sekarang. Dulu kalau kita melihat 20-30 tahun yang lalu masyarakat kita masih menganggap yang penting itu kan makanan, minuman, sandang, pangan, dan perumahan. Nah, tapi dewasa ini khusus yang berupa kebutuhan primer itu juga berhubungan dengan personal care. Dia semakin sadar bagaimana butuh, baik dulu juga itu tergantung pada usia dan tergantung gender. Kalau sekarang secara umum laki-laki, perempuan, tua atau muda membutuhkan personal care. Jadi dengan demikian selain kebutuhannya meningkat karena kesadarannya terhadap personal care ini juga meningkat, bahkan menjadi kebutuhan dasar atau primary need, primary demand, itu menyebabkan jumlah penduduk kita semuanya membutuhkan personal care. Nah, peningkatan itu tentu signifikan kepada produk bertambah karena kebutuhan, ada supply and demand, right? Nah, kemudian yang kedua, kita menyaksikan juga nilai ekonominya cukup signifikan. Betul. Kita hitung kalau di tahun ini saja, maksudnya tahun 2025, itu 138 triliun. Khusus untuk yang berhubungan dengan personal care. Bahkan kalau kita lihat demand untuk wellness secara global itu 1,3 triliun. Jadi berarti 22.000 triliun rupiah secara global. Nah, dengan hitungan-hitungan itu maka kita juga prediksi Indonesia akan meningkat 4%, itu berarti tahun ini kita persiapkan mungkin sekitar 158 triliun needed yang berhubungan atau kebutuhan yang berhubungan dengan personal care ini. Angkanya besar ya, nilai ekonominya juga besar. Nilai ekonominya sangat besar. Nah, dilihat dari angka yang besar itu berarti kan BPOM melihat bahwa ini juga akhirnya terdampak juga nih, dampak keselamatan terhadap kualitas produk dan lain sebagainya. Nah, bagaimana BPOM ini melihat standar keselamatan dan juga kualitas produk yang kemudian diserap juga nih oleh pasar? Ya, sesuai dengan tupoksinya Badan POM. Tugas pokok dan fungsinya lembaga kami yaitu memastikan semua yang sampai ke masyarakat, yang dikonsumsi masyarakat harus memenuhi standar keamanan. Itu tidak bisa ditawar. Kemudian kualitas juga tidak bisa ditawar. Demikian pula klaim atau efikasi khasiatnya. Nah, sebagai penjamin di tengah-tengah masyarakat, tentu kita melihat ini ada ancamannya, ada challenge-nya. Challenge yang paling real kita lihat karena kebutuhan sangat tinggi, maka itu terbagi dua challenge-nya. Challenge yang berhubungan dengan
offline, kemudian challenge yang berhubungan dengan pasar online. Kalau offline kita melihat ada beberapa produk yang dijual, diedarkan bersifat ilegal. Bahkan ada beberapa produk yang kita tindaki mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Nah, tentu kita tidak main-main. Badan POM akan memastikan, akan menindak itu. Nah, yang secara online, karena kita juga di era digital, itu luar biasa tingginya. Contohnya begini, kita saksikan bahwa untuk yang bersifat overclaim ataupun memasarkan baik bersifat etik maupun bersifat legalitas, ada kurang lebih 5 tahun terakhir itu 1,346 juta tautan. Berarti jutaan tautan yang diedarkan di masyarakat yang itu tidak memenuhi ketentuan. Nah, oleh karena itu tim cyber kami bersama tim intelijen kami mengumpulkan semua data, dan pada saat itulah setelah kita dapat datanya, karena ini tidak memenuhi ketentuan, berarti mungkin palsu, mungkin tidak memiliki izin edar, mungkin juga dipasarkan secara tidak memenuhi syarat, dibuatnya tidak memenuhi syarat, dan advertise diiklankan berlebihan. Itulah yang membuat kami mengajukan, karena tautan-tautan tersebut harus di take down. Nah, kami meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Digital untuk men-take down dan also ke e-commerce. Dan akhirnya mereka sudah men-take down dengan nilai kerugian hampir 50 triliun kita ya. Kalau kami umumkan kemarin dengan aspek-aspek itu. Oleh karena itu ini adalah kejahatan, maka kejahatan harus kita lawan. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu seperti tadi, kembali kepada ada supply, ada demand. Kalau demand-nya tinggi, supply-nya ini. Jadi di mana ada gula, di situ ada semut. Ada semut, betul. Jadi semutnya melihat nilai 158 triliun itu besar, dan ini tahun depan akan meningkat lagi lebih dari itu. Lebih dari itu ya, Pak ya. Tahun ini kita perkirakan 158 triliun. Tapi ini juga diikuti dengan jumlah produk-produk terdaftar yang menurut BPOM sudah sesuai dengan standarisasi atau belum nih, atau justru yang belum terdaftar malah juga banyak. Yang untuk terdaftar juga mengalami signifikan peningkatan. Taruhlah contohnya. Kalau tahun 2020 berarti 6 tahun yang lalu, 5-6 tahun yang lalu itu sekitar 70.000 nomor izin edar baru, sistem notifikasi yang kita sahkan. Terus tahun 2021 meningkat menjadi 100 ribuan. Nah, tahun 2023 sudah 123.000 yang baru ya notifikasi. Dan di tahun ini itu secara total 270 izin edar baru yang kita terbitkan di tahun 2025. Tentu di tahun ini juga akan mengalami peningkatan dibanding tahun lalu. Sehingga total sudah ada 300 ribuan lebih nomor izin edar untuk khusus kosmetik dan tentu adalah personal care yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentu yang sudah mendapat notifikasi atau nomor izin edar dari Badan POM sudah memenuhi standar kualitas, standar keamanan, dan standar khasiat yang dipromosikan.